Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pepatah bahasa Latin yang berbunyi, Nemo dat quod non habet. Artinya, tidak seorang pun dapat memberikan apa yang tidak dimilikinya. Dari pepatah Latin tersebut, kita dapat memahami bahwa kita bisa memberi hanya jika kita memiliki apa yang hendak kita beri. Sebagai contoh, saya hanya dapat memberi atau membagikan roti kepada teman saya hanya jika saya punya roti tersebut. Demikian halnya dengan kasih. Kita hanya dapat mengasihi jika kita memiliki kasih tersebut atau punya pengalaman dikasihi. Bagi kita sebagai orang Katolik, hal ini seharusnya bukan hal yang asing. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama menegaskan bahwa kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Agaknya sulit, bahkan tidak mungkin jika ungkapan itu lahir secara tiba-tiba. Sebaliknya, ungkapan Rasul Yohanes tersebut lahir dari refleksi atas pengalaman dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri. Terkait hal ini pula, kita diajak untuk menemukan dan mengingat kembali pengalaman-pengalaman dikasihi oleh Allah tersebut. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya bisa berkumpul bersama keluarga, makan dan minum tercukupi, pergi dan pulang dari suatu tempat dengan selamat, bisa menyicil hingga menyelesaikan segala tugas atau kewajiban yang kita miliki, dan aneka pengalaman lainnya yang dapat kita refleksikan. Terhadap semua itu, secara spontan kita mengucap syukur kepada Allah, bahwa Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Adapun demikian, Rasul Yohanes melanjutkan bahwa pengalaman kasih itu tidak boleh berhenti hanya bagi diri kita sendiri, melainkan dibagikan secara konkret kepada sesama. Bahkan secara keras disebutkan bahwa mereka yang berkata mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya adalah pendusta. Sebab kalau sesama yang kelihatan saja tidak dikasihi, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Lantas, bagaimana dengan diri kita? Apakah pengalaman dikasih itu mendorong kita juga untuk membagikan kasih itu, atau justru menyimpannya bagi diri kita sendiri? Jika berhenti pada diri kita sendiri, barangkali kita berhenti pada iman yang narsistik, yang hanya berfokus pada diri kita sendiri. Bukan iman yang otentik, yang mendorong kita untuk berbagi kasih kepada yang membutuhkan. Bacaan Injil menurut Lukas mengisahkan proklamasi misi Yesus yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya sewaktu ia membaca kitab suci di rumah ibadat. Inti dari misi tersebut yakni agar setiap orang mengalami pengalaman dikasihi oleh Allah, terlebih bagi mereka yang selama ini tersingkir dan menderita. Misi Yesus tersebut juga kiranya menjadi misi kita sebagai murid-muridnya, bukan untuk dilakukan nanti, tetapi dimulai sejak saat ini. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini menjadi ajakan bagi kita dan oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan, agar kita dapat sungguh berbagi kasih kepada sesama, sebab Allah lebih dulu mengasihi kita, mengasihi saya, dan mengasihi Anda. Tuhan memberkati.